Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Mujawan dengan NIM 21095-11075 dari kelas B, ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen penanganan anak bayi dari sebelum lahir, saat lahir, dan setelah kelahiran. Namun, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu ternak babi. Ternak babi adalah ternak monogastrik yang bersifat prolifik, atau prolifik ini bisa juga disebut banyak anak setiap kelahiran, dan pertumbuhannya cepat dan dalam umur 6 bulan sudah dapat dipasarkan. Selain itu, babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya sangat mengganggukan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan ternak lain. Juga, selain itu, ternak babi efisien dalam mengkonversi berbagai sisa pertanian dan restoran menjadi daging. Oleh sebab itu, memerlukan pakan yang mempunyai protein, energi, mineral, dan vitamin yang tinggi. Lalu, lama hidup babi berkisar antara 20-25 tahun dengan lama produksi ekonomis 3-4 tahun. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan ternak babi ini, di antara lain ada pemilihan bibit, perkandangan, pakan, pemeliharaan, dan pengobatan. Pengobatan terhadap babi-babi yang sakit. Nah, namun dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan lebih ke pemeliharaan babi tersebut. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ternak babi. Antara lain ada berat anak babi waktu lahir kurang lebih 1-1,5 kg normalnya. Yang kedua, jumlah anak babi sekali melahirkan bisa sampai 7-14 ekor. Pertambahan berat badan babi bisa 450-500 gram per hari. Kemudian, berat penyapihan rata-rata 10-14 kg. Yang kelima, ada umur untuk dikawinkan pertama kali bagi betina itu bisa 10-12 bulan dan pejantan minimal 8 bulan. Kemudian siklus birahi betina rata-rata 21 hari, lama birahi 2-3 hari. Perkawinan dilakukan pada hari kedua saat babi itu birahi. Kemudian lama kebuntingan babi kira-kira 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Lalu induk umumnya melahirkan 2 kali dalam 1 tahun. Dan sebaiknya babi dijual setelah umur 8-9 bulan dengan berat hidup 80-100 kg. Lalu ada ciri-ciri babi yang akan melahirkan, itu antara lain ada perutnya sangat turun, lalu vulvanya merah dan membesar, biasanya 36 jam sebelum kelahiran, lalu induk babi juga akan terlihat lebih gelisah dan cemas, lalu kaki sering dihentak-hentakan dan induk babi tersebut relatif sering kencing. Lalu setelah itu ada ciri-ciri lainnya, kolostrum telah menjadi cair dan mudah dipijat keluar dari puting susu. Nah, karena sekali melahirkan, babi akan mengeluarkan sebanyak 7-14 ekor anak babi. Oleh sebab itu, induk bunting harus dirawat agar badan kuat saat melahirkan, dan anak yang dikandung akan sehat. Saat induk tersebut bunting tua, hendaknya diberi kesempatan banyak bergerak agar peredaran darahnya lancar seminggu sebelum beranak. Induk yang akan beranak harus ditempatkan di kandang tersendiri. Nah, ini berikut ada video babi yang melahirkan. Ya, kelahiran induk biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Setelah melahirkan, induk akan diistirahatkan untuk mencegah rahim ikut keluar. Lalu setelah itu, plasenta jangan sampai termakan induk yang kemudian nanti akan mengakibatkan gangguan di perut dan usus. Dan plasenta yang termakan ini juga dapat mengakibatkan kanibalisme atau sifat induk yang akan memakan anaknya. Bisa dilihat di video,
setelah anak babi sudah keluar, dia akan langsung mencari puting induk babi ini, lalu akan segera menyusui. Dan melihat jumlah anak babi yang dikeluarkan oleh induk babi, itu juga menyesuaikan puting dari induk babi tersebut menyesuaikan dengan jumlah anak babi yang keluar. Biasanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada perawatan pada saat melahirkan. Perawatan pada saat melahirkan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan saluran kelahiran untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan kelahiran. Lalu menunggu sampai anak babi keluar semua. Dan jika terjadi gangguan, sulit mengejar, induk akan disuntik dengan oksitosin. Sedangkan perawatan setelah melahirkan, yaitu pembersihan plasenta dan pemberian antibiotik. Nah, penanganan kelahiran ini dilakukan oleh pekerja kandang tanpa penanganan oleh dokter hewan atau paramedis kesehatan hewan. Lalu ada beberapa catatan untuk perawatan anak babi yang baru lahir. Karena anak babi sejak sampai berumur 10 hari menghadapi suatu masa kritis sebab anak babi sangat sensitif dan tidak berdaya menghadapi lingkungan yang berat. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal dalam pemeliharaan anak-anak babi. Di antara lain, ada pembuatan kandang dengan sekat pengaman dalam kandang, lalu ada tempat makannya, kemudian menjaga kebersihan kandang secara teratur dan kontinu. Kemudian segera setelah anak babi lahir, tali pusar diolesi obat merah untuk menghindari infeksi. Kemudian memberi makan dan minum secara teratur. Dan bila induk babi mati, anak babi yang masih kecil dapat dipisahkan ke induk lain atau diberi susu pengganti sebanyak 0,2 sampai 0,4 liter per ekor per hari sampai umur 4 sampai 5 minggu. Nah, anak babi yang baru lahir tidak memiliki kekebalan atau pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit sebenarnya. Nah, kekebalan ini baru dapat terbentuk setelah anak babi mendapatkan kolostrum. Kolostrum itu air susu yang keluar pertama kali setelah melahirkan. Karena kolostrum ini banyak mengandung protein dan di dalam protein tersebut terdapat immunoglobulin. Dan kekebalan yang diperoleh dari kolostrum merupakan pertahanan tubuh pada kehidupan sebelum umur 10-14 hari. Nah, setelah umur tersebut, kekebalan yang berasal dari kolostrum sangat menurun. Dan sesudah anak babi mencapai umur 3 minggu, di dalam tubuhnya terbentuk kekebalan yang diperoleh dari luar, yang dimulai dengan sangat lambat. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai manajemen penanganan anak babi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih.